selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih buat kalian yang udah subscribe, yang udah rajin banget pantengin Cerita Maya dari cerita pertama sampai cerita yang ke sekarang. Terima kasih banyak. Jangan lupa like-nya dong ya yang udah nonton. Banyak banget nih yang belum kasih aku like, fakir like. Oke, kita hari ini mau ngebahas apa coba? Ya, betul banget. Hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu pesugihan yang masih banyak diminati sama orang-orang di Indonesia, yaitu pesugihan menikahi jin perempuan. Tapi ada cerita di balik kenapa aku ngebahas masalah ini, ya kan? Nanti ceritanya ada di akhir, tapi pertama kita akan bahas dulu tentang beberapa alasan kenapa orang menikahi jin perempuan, gimana akibatnya, gimana sebabnya, dan gimana ini itunya. Langsung aja kita bahas. Ini dia ceritanya. Kadang ambisi untuk menjadi kaya mampu melemahkan pikiran logis manusia. Ya, alih-alih memakai cara yang lazim untuk mendapatkan kekayaan, beberapa orang memakai metode nggak umum, misalnya dengan cara gaib, macam pesugihan, atau yang paling hits adalah penggandaan uang. Cepat dan hasilnya melimpah adalah alasan kenapa banyak orang nekat melakukan hal semacam ini. Walaupun selalu ada resiko untuk cara-cara yang gak wajar. Tak hanya pesugihan dan penggandaan uang, menikah dengan jin juga menjadi salah satu cara paling populer untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini tadi yang kita akan bahas ya. Terdengar agak gak masuk akal ya, dan edan gitu loh. Tapi siapa yang nyangka cara ini ternyata memang betul dan dipakai banyak orang. Menikah dengan jin tentu adalah hal yang sangat dilarang oleh agama. Namun orang-orang rela menerobos demi mendapatkan harta atau kekayaan. Lalu, seperti apa sih sebenarnya metode gaib aneh ini? Simak ulasan menariknya berikut. Menjadi kaya raya dengan menikahi jin. Ada banyak cerita soal manusia yang menikahi jin. Namun dari semua latar belakang yang ada, kebanyakan tujuannya adalah untuk mendapatkan harta. Tidak bermaksud menyarankan, tapi memang banyak loh orang-orang yang kaya dan menikahi jin. Sebelum menikah hidupnya terlunta-lunta, tapi setelah beristrikan seorang jin, kehidupan pun berubah drastis. Jadi jinnya memang harus perempuan, dan yang melakukan pesugihan, yang melakukan pernikahan dengan jin itu kebanyakan adalah laki-laki ya. Sama seperti pesugihan atau penggandaan uang, aksi nyeleneh satu ini dipercaya bisa mendatangkan banyak uang. Menurut cerita-cerita yang ada, hanya selang beberapa hari setelah beristri seorang jin, seseorang bisa langsung mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Padahal, kalau diperhatikan, si pelakunya tidak melakukan apapun, entah usaha atau semacamnya. Enak dong ya, ungkang-ungkang kaki di rumah, langsung duit dateng, jebret. Bisa beli rumah, beli mobil, beli apapun. Aduh, siapa yang mau? Jinnya selalu cantik. Perlu diketahui, lelaku gaib ini selalu dilakukan oleh pria. Tuh kan, seperti yang tadi aku bahas. Belum pernah ada cerita ada seorang wanita yang sengaja menikahi jin laki-laki untuk mendapatkan kekayaan. Mungkin ada ya, tapi mereka sembunyikan, gak mereka omongin. Karena biasanya kalau perempuan itu kan, kalau misalnya udah jeng, aku kasih tahu ya, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, masih was. Nah gitu beritanya langsung kesebar ke seluruh kampung. Jadi mereka lebih baik diam. Mungkin ini cuman mungkin, oke? Nah, soal menikah dengan jin, jangan kira akan mendapatkan pasangan menakutkan. Bukan, buruk rupa, enggak, dan serem, enggak sama sekali. Justru sebaliknya, pria-pria pelaku pernikahan beda alam ini akan mendapatkan pasangan yang luar biasa. Makanya jadi banyak peminatnya ya. Iya, menurut banyak cerita, jin-jin perempuan yang dinikahin selalu berwujud cantik dan gak bisa dibandingkan kemolekannya dengan wanita yang ada di bumi. Nah lo bisa ngebayangin gak, Angelina Jolie kalah, Britney Spears kalah, Kylie Jenner kalah, dan siapa lagi yang cantik-cantik kalah lah pokoknya ya. Gak ada tandingannya. Seperti bidadari yang sama sekali tidak memiliki kecacatan apapun. Tuh, jadi perbandingannya tuh seperti bidadari. Gimana ngebayanginnya? Ya bidadari aja aku belum pernah lihat, ini disuruh bandingin sama bidadari. Oke, baiklah.
Makanya para pelaku ritual ini pun seolah malah bahagia melakukan pernikahan tersebut. Aduh ya salam. Tak hanya bisa bikin kaya, tapi dibahagiakan dengan kecantikan yang rupawan. Wow, ada yang tertarik sampai di sini? Oke, aku akan sebutin apa aja syarat yang harus dilakukan untuk melakukan ritual pernikahan dengan jin ini. Menikah dengan jin tidak semudah berkawin dengan manusia. Walaupun yang manusia juga gak gampang sih sebenarnya. Tapi ini lebih ruwet ya. Jadi ada semacam syarat dan ketentuan khusus sebelum itu. Misalnya dengan menyediakan para syarat khusus entah sesajen sampai ritual-ritual tertentu. Tergantung request si jinnya dong ya. Termasuk semedi sampai 40 hari lamanya. Tuh guys, harus semedi 40 hari lamanya buat ngedapetin jin yang luar biasa cantiknya ngelebihin manusia. Sanggup nggak? Proses menikahinya juga tidak biasa karena ada semacam dukun atau pihak yang menjembatani hubungan dua alam tersebut. Tanpa si dukun tidak mungkin ada pernikahan. Tak sampai di situ, ada satu lagi syarat menikah dengan jin, yaitu dilakukan dengan melihat tanggalan Jawa. Oke, mungkin pakai hitungan Jawa ya ini maksudnya ya, weton dan sebagainya gitu. Ada hari-hari khusus yang diperbolehkan dan tidak. Oh, ini kalau ini persyaratannya sama kayak pernikahan sesama manusia di suku Jawa. Di mana biasanya tempat pernikahan dengan jin itu dilaksanakan? Oke, aku akan sebutin tempatnya ya. Nih, di Gunung Salak. Berbicara tempat untuk ritual aneh ini, maka yang paling populer adalah Gunung Salak yang ada di Bogor. Gak jauh dari rumah aku guys. Ya, diketahui gunung yang katanya angker ini ada semacam tempat khusus yang dipakai orang-orang untuk menikah dengan jin. Kalau tak percaya nih, silahkan survei sendiri dengan bertanya kepada orang-orang sekitar. Tak hanya itu, di Gunung Salak juga tinggal para dukun-dukun atau orang khusus yang menikahkan manusia dengan jin. Salah satunya sebut saja bernama Abah Anom. Pria ini katanya sudah menikahkan ratusan manusia dengan jin dan sangarnya hampir semua sukses jadi orang kaya raya. Tuh, cari Abah Anom di Gunung Salak. Buat yang pengen. Aduh. Resiko besarnya apa sih? Nih aku sebutin resikonya. Apapun alasannya, yang jelas menikah dengan jin sama sekali tidak diperbolehkan. Pasalnya manusia sudah kodratnya untuk menikah dengan sesamanya, bukan dengan bangsa lain. Dan ketika ini dilanggar, akan selalu berbuah buruk. Menikah dengan jin memang menyenangkan, tapi ada resiko besar di balik itu. Misalnya saja kemungkinan rusaknya pernikahan asli kalau si pelakunya ternyata sudah punya istri. Belum lagi soal pertentangan dengan agama. Banyak orang yang sebenarnya sadar akan resiko ini tapi ngotot karena ingin kaya. Ya, kadang tawaran kekayaan bisa melumpuhkan akal sehat seseorang kan ya. Menikah dengan jin mungkin terkesan ngawur dan mengada-ngada. Namun pada kenyataannya yang semacam ini ternyata ada. Bahkan kalau kita bicara riwayat, mungkin sudah ada ratusan orang bahkan lebih yang menggunakan ritual ini. Mengusahakan untuk kaya adalah hal yang wajar, tapi tidak harus dengan cara aneh semacam ini ya kan guys. Oke, jadi aku akan ngebahas nih kisah dibalik kenapa aku ceritain masalah tentang pernikahan dengan jin. Jadi kan aku udah sempat cerita di video aku yang dulu bahwa dulu aku tinggal di kota Madiun. Rumah itu masih ada, masih ditempati oleh keluargaku. Dan aku udah nggak tinggal di situ udah lama banget, udah bertahun-tahun, udah hampir 10 tahun, oke? Jadi riwayatnya adalah saat itu aku usia 20-an dan aku kan tidur sendiri di kamar yang paling depan banget. Di kamar itu aku sering banget mimpi buruk. Jadi setiap kali tidur mimpinya buruk, ketemu setan, ketemu pocong, dikejar hantu, begitu-begitu. Pokoknya mimpinya buruk banget. Aku nggak tahu sih, mungkin saat itu kurang amal ibadah.
digangguin mulu ketika tidur. Padahal sebelum tidur juga udah berdoa, tapi ya gitu-gitu lagi. Tiap kali tidur mimpinya jelek lagi. Sampai pada suatu hari aku inget banget tentang mimpi ini, yaitu ketika aku dikejar oleh seorang laki-laki. Di mimpiku dia laki-laki sih, dia laki-laki jelek buruk rupa. Terus bajunya hitam, pakai celana ala Pak Tani gitu juga hitam, rambutnya gondrong sebahu dan bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Dia bilang, "Kamu nikah aja sama aku," dia bilang gitu. Saat itu aku ketakutan, di mimpi itu aku ketakutan dan aku bilang gak mau. Terus dia bilang gini, aku ingat banget sebelum aku kebangun, dia bilang gini, "Kamu gak akan bisa nikah sama orang lain karena kamu udah nikah sama aku." Dia bilang begitu saat itu. Aku tiba-tiba langsung kebangun dan aku kaget. Dan aku sadar cuma mimpi. Oke, jadi kenapa aku bisa ngebahas ini? Itu pun aku diingetin sama sepupu aku, sama keponakan aku yang bernama Edo, yang pernah aku ceritain di kisah sebelumnya. Dan dia sekarang udah gede kan. Dia cerita, dia tadi WhatsApp ke aku, dia bilang, "Mbak, aku punya bahan." Dia keponakan aku tapi dia manggil aku Mbak. Oke, nggak apa-apa ya. "Mbak, aku punya bahan nih," katanya gitu. Aku pernah di kamar. Oh iya, infonya, jadi Edo ini menempati kamar dimana tempat aku tidur dulu. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi Edo ini nempatin kamar dimana tempat aku tidur dulu. Dia cerita, dia WhatsApp, dia bilang, "Aku punya bahan, nanti tolong ceritain di YouTube kamu bahwa pada suatu hari di kamar kakiku didudukin orang laki-laki bongkok, bajunya hitam." Aku diem aja, aku ngebatin, "Oke, kamu boleh duduk di situ, tapi jangan ganggu," karena posisinya dia mau tidur. Jadi dia ngebatin, berusaha komunikasi sama si hantu itu. Gara-gara si Edo cerita itu, aku jadi keinget cerita yang tentang aku setiap kali tidur di situ mimpi buruk. Dan sampai pada suatu hari, gongnya adalah aku mimpi diajak nikah sama si hantu itu, ya kan. Untung aku nggak mau. Ya kalau aku bilang mau waktu di mimpi, ya wassalam lah. Aduh, gimana coba. Atau mungkin aku kayak Raya ya, paling si orang yang dudukin kakinya keponakan aku ini nyari-nyari aku kali ya. Karena tadinya kan aku yang menempatin kamar itu, tapi kemudian diganti dengan dia yang notabene adalah laki-laki sejati, bukan bukan perempuan gitu. Oke guys, jadi cerita ini terinspirasi dari WhatsAppnya keponakan aku yang bernama Edo ini. Thank you Do, akhirnya aku ada bahan. Jadi begitu, kalau kalian juga ada kisah yang sama dengan yang aku alamin, diajakin nikah sama jin di mimpi, walaupun cuma di mimpi ya. Ya, tolong komen di bawah. Buat kalian yang pengen kasih cerita yang paling serem yang pernah kalian alami dalam hidup, kalian bisa DM ke Instagramnya cerita_Maya. Terus terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih yang udah setia nemenin cerita Maya dari 0 subscriber sampai 510 subscriber hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti insya Allah di 1000 subscriber aku akan adain giveaway buat kalian semuanya. Giveaway-nya apa nanti aku bocorin kalau udah mendekati 1000 subscriber, oke? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya, karena itu penting buat bikin channel ini lebih gede lagi dan lebih banyak subscriber lagi dan lebih dekat ke acara giveaway yang akan aku adain buat kalian. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu di Cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.